Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya serta memudahkan langkah kita dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah di langgar silaturahim ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembacaan buku tanya jawab agama, memasuki bab kriteria manusia berkualitas. Pertanyaan dari Bapak Susilo di Sumatera Selatan bertanya, bagaimana kriteria manusia berkualitas baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah? Mohon penjelasan dan dalilnya. Jawabannya adalah rumusan manusia berkualitas menurut GBHN tahun 1988 subsektor pendidikan yang antara lain berbunyi: pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Rumusan demikian tidak bertentangan dengan ajaran kita Islam, bahkan boleh dikatakan sesuai kalau saja setiap orang mengamalkan dengan baik rumusan itu, khususnya bagi umat Islam dengan kacamata agama Islam. Kualitas yang demikian akan sesuai dengan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita ambil saja beberapa kriteria yang sangat pokok dalam agama Islam, yakni beriman dan bertakwa dan berbudi pekerti luhur, yang dalam Islam disebut berakhlakul karimah. Tentang iman dan berbudi pekerti luhur sangat erat berhubungannya. Banyak ayat yang menjelaskan maksud beriman, tetapi mengingat tempat kita, ambil saja satu dari banyak ayat yang terdapat pada Al-Quran. Misalnya ayat 15 surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang sebenarnya beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Menurut hadis Nabi yang menerangkan tentang iman, kita dapati bahwa selain iman itu berupa keyakinan yang teguh kepada Allah dan malaikat, kitab dan Rasul-Nya dan hari kemudian. Muttafaq alaih. Juga iman berisi sikap yang baik terhadap orang lain, riwayat Al-Bukhari, dan bersikap yang baik dan terpuji. Iman dan amal saleh dua hal yang selalu berkaitan yang tak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Kiranya tidak salah kalau disimpulkan bahwa iman itu meliputi keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan segenap anggota, maksudnya perbuatan yang diperintahkan Allah. Karena iman yang ada pada seseorang dengan segenap konsekuensinya, dengan hasil amal dan perbuatannya yang baik, seseorang akan mendapat amanah atau kepercayaan orang banyak, yang menunjukkan hubungan iman seseorang dengan kualitasnya. Sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Umar yang artinya tidak memiliki iman yang sempurna bagi orang yang tidak lagi melaksanakan amanat. Takwa juga sebagai kriteria manusia yang berkualitas. Banyak ayat menyebutkan kriteria takwa yang menunjukkan kualitas manusia. Antara lain seperti tersebut pada ayat 16 dan 17 serta ayat 134 surat Ali Imran yang singkatnya bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang mawas diri akan kekeliruannya kepada Allah dan orang yang mampu mengendalikan kejengkelan dirinya dan yang pemaaf. Surat Ali Imran ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirina was-sadiqin wal qanitina wal munfikin
wal mustaghfirina bil ashar. Artinya orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang baik, memohon ampun di waktu sahur. Surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimin nal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, orang-orang yang takwa ialah orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, dan Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan. Budi pekerti luhur termasuk kriteria kualitas manusia. Dalam Islam sangat besar arti akhlak atau budi pekerti seseorang sebagai kriteria kualitas seseorang. Seperti tersebut pada hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Umar, Inna min akhyarikum ahsanakum khuluqa. Artinya, sesungguhnya yang paling baik di antaramu adalah yang paling bagus budi pekertinya. Hadis riwayat Bukhari dan Abdullah bin Amr. Selanjutnya, banyak ayat dan as-sunnah yang menunjukkan pentingnya sifat-sifat disiplin, bertanggung jawab dan sebagainya sebagai kriteria kualitas manusia menurut pandangan agama. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mendengarkan tanya jawab agama mengenai kriteria manusia berkualitas. Semoga bisa sama-sama menambah pengetahuan serta keimanan kita. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.